5 informasi penting kita sampaikan dari Taspen dan Menteri Keuangan. Mulai dari Sri Mulyani telah menyiapkan 2,66 triliun untuk pembayaran. Siap-siap pensiunan PNS full tersenyum. Serta informasi kenaikan gaji dan skema pensiun PNS yang telah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah. Sederet informasi ini kita sampaikan pada hari ini di Rabu 16 April 2025 pada pagi hari ini. Kita masuk di informasi pertama, pensiunan PNS full tersenyum. Sebelum kita bahas terkait dengan kenaikan gaji, pesangon hingga Menkyu yang telah menyiapkan 2,66 triliun untuk pembayaran. Pembayaran apakah yang akan dibayarkan oleh Menteri Keuangan? Kita masuk di informasi pertama yang membuat pensiun PNS full tersenyum. Sri Mulyani telah resmi tetapkan gaji K13. Bapak Ibu, pensiunan PNS dipastikan full tersenyum lantaran Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menetapkan gaji K13 untuk semua golongan PNS ataupun pensiunan mulai dari golongan 1 hingga 4. Aturan mengenai gaji K13 pensiunan PNS ini sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang telah ditekan oleh Sri Mulyani beberapa waktu lalu. Dengan adanya hal itu, maka kini pensiunan PNS tinggal menunggu pencairan gaji K13 yang akan cair ke rekening masing-masing. Lalu yang menjadi pertanyaan, berapa besaran gaji K13 pensiunan PNS yang akan cair untuk golongan 1, 2, 3, 4 pada tahun 2025 ini? Sebelumnya pemerintah menyampaikan pemberian gaji K13 pensiunan PNS merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Di samping itu, pemerintah berharap gaji K13 yang diberikan kepada pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 bisa meningkatkan daya beli. Berdasarkan aturan pensiunan PNS, golongan 1 hingga 4 akan menerima gaji K13 dengan nominal yang cukup besar. Adapun nominal gaji pokok yang akan diterima untuk golongan 1 mulai dari 1,7 jutaan hingga 4,9 jutaan belum termasuk gaji atau tunjangan melekat lainnya. Untuk waktu pencairan, pemerintah memastikan bahwa baik itu Presiden ataupun Menteri Keuangan telah memastikan akan melakukan pencairan di bulan Juni 2025. Itu informasi pertama terkait dengan PNS full tersenyum terkait Sri Mulyani telah tetapkan gaji K13. Selanjutnya, informasi kedua, Sri Mulyani telah menyiapkan 2,66 triliun untuk pembayaran. Pembayaran apakah yang telah disiapkan oleh Sri Mulyani? Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 2,66 triliun untuk membayar tunjangan kinerja dosen aparatur sipil negara yang berada di bawah Kemendikbudristek. Sri Mulyani menjelaskan anggaran tersebut sudah termasuk gaji 12 bulan, tunjangan hari raya THR, gaji K13, dan masuk dalam pos belanja pegawai Kemendikbudristek. Ini agak beda tulisannya sekarang ya, Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi. Nah, adapun jumlah penerima tukin sebanyak 31.666 dosen ASN, terdiri dari 8.725 dosen Satker PTN, 16.540 dosen Satker PTN BLU yang belum menerima remunerasi dan 5.801 dosen LL Dikti. Nah, jadi itu ya informasi kedua yang mana Sri Mulyani telah menyiapkan 2,66 triliun untuk pembayaran tukin dosen. Kita masuk ke informasi ketiga. Nah, kenaikan gaji pensiunan di tahun 2025, bagaimana informasinya? Akankah dimulai berlaku kenaikan gaji ini? Dikutip dari beberapa media sosial, saat ini pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji pensiunan
2025. Hal ini menjadi angin segar bagi pensiunan. Gaji pensiunan yang akan naik ini telah dipastikan akan tercantum dalam APBN 2025. Pada tahun 2025 ini, pemerintah berencana untuk menaikkan gaji pensiunan. Gaji pensiunan PNS merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama menjalankan tugas di instansi pemerintahan. Sejak Januari 2025, pemerintah telah menaikkan jumlah gaji pensiunan PNS sebesar 12%. Kenaikan gaji pensiunan 2025 sudah dipastikan akan tercantum dalam APBN 2025. Di mana pada tahun ini beberapa media sosial memberitakan bahwa kenaikan gaji pensiunan dikabarkan menjadi 16% atau naik. Tetapi nyatanya hal ini dibantah oleh Taspen bahwa Taspen memastikan bahwa hingga saat ini belum ada informasi terkait dengan kenaikan gaji dan masih menunggu regulasi terkait dengan kenaikan gaji ini. Nah, itu ya. Jadi informasinya untuk kenaikan gaji ini masih belum terbit aturannya, yang mana nanti kalau ada informasi terbarunya terkait dengan kenaikan gaji akan diinformasikan Taspen kembali. Nah, itu. Kemudian, nah ini ya. Selanjutnya informasi ketiga, kita masuk di informasi keempat. Ada gebrakan baru bagi pensiunan. Nah, pensiunan akan direkrut jadi pegawai. Nah, pegawai apa? Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan, kalangan pensiun hingga sarjana yang penganggur bisa direkrut menjadi pekerja di Koperasi Merah Putih. Yandri mengatakan, keterbatasan SDM di desa saat ini menjadi salah satu kendala dalam membentuk koperasi-koperasi baru di tingkat desa dan kelurahan. Kami melihat adanya keterbatasan SDM di desa-desa. Ini sudah kami sampaikan saat rapat Satgas Koperasi, kata Yandri. Untuk itu, Yandri meminta para kepala desa untuk mendata sarjana asal desa mereka, termasuk saat ini berada di kota namun belum memiliki pekerjaan. Jadi SDM-nya akan kita utamakan dari desa setempat yang mungkin berada di kota. Sarjana nganggur di kota mungkin bisa kita minta pulang untuk kita latih menjadi manajer atau pelaksana Koperasi Merah Putih, jelasnya. Selain sarjana, Yandri juga membuka peluang bagi pensiunan yang memiliki latar belakang profesional seperti mantan pegawai bank dan atau tenaga ahli lainnya untuk bergabung dan mengawal jalannya operasional koperasi di desa. Kebijakan ini berdasarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Lewat impres ini, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sebagai fondasi ekonomi kerakyatan. Nah, itu ya. Jadi, para pensiunan sekarang bisa direkrut jadi pegawai, yang mana ini tentunya akan menambah cuan lagi pendapatan selain menerima gaji pensiun bulanan. Kemudian, bagaimana informasi terbaru dengan skema pensiun? Nah, berikut beberapa informasinya dari beberapa media nasional. Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan tengah mematangkan skema pensiun yang diterima oleh aparatur sipil negara ASN atau PNS, TNI, dan Polri. Hal ini dilakukan seiring dengan kenaikan jumlah penerima pensiun yang dibayar pemerintah dari waktu ke waktu dan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astara Primanto Bakti menjelaskan, potensi memanfaatkan akumulasi iuran pensiun untuk turut patungan membiayai pensiun ASN, TNI, dan Polri. Berdasarkan data yang dipaparkan Prima, jumlah penerima pensiun yang dibayarkan pemerintah naik 3,1% atau 116.000 jiwa setiap tahunnya. Pada 2020 sebanyak 3,26 juta jiwa penerima pensiun atau naik pada 2021 menjadi 3,33 juta jiwa. Pada 2022 sebanyak 3,42 juta jiwa. Lalu 2023 menjadi 3,55 juta jiwa dan 2024 sebanyak 3,65 juta jiwa. Lalu pada tahun 2025 diproyeksi akan mencapai 3,76 jiwa. Di tahun 2026 diproyeksi mencapai 3,87 juta jiwa dan di tahun 2027 diproyeksi 4 juta jiwa. Kemudian di 2028 4,12 juta jiwa
dan di tahun 2029 mencapai 4,25 juta jiwa. Hal ini juga sejalan dengan jumlah nominal yang dibayarkan pemerintah dari tahun ke tahun. Selama ini, iuran ASN yang dipotong dari gaji setiap bulannya itu dikelola oleh PT Taspen untuk jaminan hari tua atau JHT, jaminan kecelakaan kerja JKK, dan jaminan kematian. Sedangkan uang pensiun yang akan diterima oleh ASN setiap bulannya adalah tanggungan APBN. Nah, pertanyaannya kapan skema pensiun ini masih akan diberlakukan bagi PNS ataupun pensiunan? Kita masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah terkait dengan regulasi kapan mulai diberlakukannya skema pensiun ini. Sepertinya pemerintah masih terus melakukan pematangan terkait dengan skema pensiun ini dan pantau terus informasi terbarunya.